Program bantuan sosial alias Bansos yang dulu diciptakan sebagai jaring pengaman kini menjelma rutinitas yang nyaris seremonial. Setiap beberapa bulan, uang dan sembako digelontorkan negara untuk diberikan kepada rakyat yang tergolong tidak mampu. Di atas kertas program ini tampak mulia, namun di lapangan sebagian dana itu lenyap di antara tanda tangan, proyek pengadaan, dan kepentingan politik. Ironisnya lagi, Bansos kini bukan sekadar alat penyelamat, melainkan sistem yang menumbuhkan rasa kecanduan, membuat rakyat terus meminta dan penguasa terus menebar jaring-jaring kekuasaan melalui citra dermawan. Dalam sistem yang bocor dan politis ini, garis antara bantuan dan alat kekuasaan pun semakin kabur. Dengan kondisi yang sedemikian goyahnya, apakah Bansos masih tentang persoalan kemanusiaan atau sekadar strategi mempertahankan kekuasaan? Bersama Kamar Film, mari kita memahami paradoks Bansos. Sebagai ide dan proposal, Bansos memang terlihat seperti perbuatan mulia yang terstruktur. Meskipun datang dengan anggaran besar, program tersebut punya wajah dan janji-janji pemulihan sosial yang kalau dijalankan dengan benar, mungkin memang bisa menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan sosial di negeri ini. Kenyataannya di lapangan, program ini bergerak seperti mesin yang tidak pernah bisa berhenti. Bahan bakarnya bukan lagi sekadar krisis ekonomi, tetapi kini dihidupi juga oleh kepentingan politik. Sejak BLT alias bantuan langsung tunai pertama kali diperkenalkan sebagai kompensasi pengurangan subsidi kepada masyarakat miskin dan terdampak krisis ekonomi pada tahun 2005, pemerintah tampaknya mulai membiasakan masyarakat dengan program-program serupa, terlebih saat masa pandemi COVID-19 melanda dunia. Pola yang sama terus berulang. Ketika guncangan atau masalah ekonomi datang, negara menambah bahan bakar uang ke dalam mekanisme distribusi bansos yang sudah ada. Mulai dari BLT hingga sekarang ada program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, BLT Dana Desa, dan gelombang transfer tunai darurat menjadi bagian dari kumpulan kebijakan yang berulang-ulang dipakai sebagai peredam gejolak sosial. Skala mesin bansos ini kini berubah masif. Pemerintah mencatat anggaran belanja perlindungan sosial atau Perlinsos dari APBN pada tahun 2024 saja mencapai angka sekitar 496,8 triliun rupiah, hampir setengah kuadriliun yang diklaim untuk menahan jatuhnya jutaan keluarga. Namun fakta krusialnya adalah tidak semua nominal tersebut dikelola oleh Kementerian Sosial alias Kemensos. Dari penjelasan Sri Mulyani yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Keuangan, hanya dana sebesar 75,6 triliun rupiah yang berjalan lewat Kemensos. Sisanya tersebar di beberapa kementerian untuk program dan skema yang berbeda. Kebijakan penyaluran dana dari badan yang berbeda ini justru sebenarnya dapat menciptakan sistem yang sulit diatur dan sulit dipertanggungjawabkan, hingga pada akhirnya menghambat efektivitas belanja negara dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Besarnya anggaran untuk bantuan sosial bukan sekadar angka-angka di laporan keuangan negara, tetapi menjadi sebuah bukti juga bahwa bansos telah berubah tujuan. Program yang awalnya ditujukan sebagai jaring pengaman darurat kini berubah menjadi perangkat kebijakan rutin dan komponen tetap dalam tata kelola publik. Pada tahun 2024, penggunaan APBN yang dikeluarkan Kemenko mengalami kenaikan anggaran untuk Perlinsos mencapai 20 triliun rupiah lebih. Kenaikan anggaran tersebut yang bahkan berada di luar rencana awal menjadi bukti bahwa pemerintah menganggap bansos sebagai pengeluaran yang harus selalu ada. Mungkin ini juga dapat menjelaskan mengapa dalam RAPBN untuk tahun 2026 pemerintah berani menaikkan anggaran sampai 8,6% dengan nilai mencapai 508,2 triliun rupiah untuk Perlinsos. Uang sebanyak itu bisa memberikan ruang gerak politik yang sangat besar bagi pemegang kekuasaan. Mereka bisa memanfaatkannya untuk kepentingan elektoral, misalnya seperti penyaluran bansos yang dipercepat atau disesuaikan menjelang periode kampanye supaya memengaruhi pilihan rakyat. Program pengadaan bansos juga, seperti pengadaan paket sembako, bisa membuka peluang bagi rantai kontraktor baru yang dapat menjadi sumber dukungan politik atau ekonomi. Dinamika masalah dari sistem bansos ini juga bersumber dari data dan daftar penerima bantuan. Pemerintah saat ini menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS sebagai basis data utama yang digunakan untuk menentukan siapa yang berhak menerima bansos. Tujuannya adalah memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran. Masalahnya, data yang pemerintah jadikan acuan itu data yang rapuh. Salah satu yang menjadi masalahnya adalah DTKS masih sering tidak up to date dengan kondisi terkini. Penerima yang dalam data itu tadinya mungkin miskin, tetapi kini sudah sejahtera, tapi dia masih menjadi orang yang tergolong sebagai penerima bantuan. Begitupun sebaliknya, orang yang baru jatuh miskin justru belum terdaftar dan akhirnya tidak mendapatkan bantuan. Ini yang akhirnya membuat bansos salah sasaran. Orang-orang kaya justru ikut menerima bantuan, sementara orang miskin yang berhak mendapatkannya malah terlewat. Alasan lain yang membuat data bansos bermasalah adalah
karena akses administratif yang timpang. Untuk wilayah-wilayah di daerah terpencil atau tanpa informasi yang memadai, akses untuk mendaftar ke program atau memperbarui data menjadi tidak merata. Banyak warga miskin yang akhirnya terlewat dan tidak mendapatkan hak bantuan mereka. Puncak dari masalah data ini adalah karena datanya tidak akurat dan memiliki celah. Proses penyaluran bansos menjadi mudah untuk dimanipulasi. Manipulasi ini dapat dilakukan untuk keuntungan politis dan komersial. Dari segi politis, para politikus bisa berbuat curang dengan memainkan data penerima yang dapat diubah-ubah di tingkat lokal untuk memasukkan pendukung mereka supaya mendapat jatah. Sehingga dengan cara ini juga, para politikus bisa memenangkan suara. Sementara itu manipulasi dari segi komersial sedikit berbeda. Biasanya ada oknum yang memanfaatkan celah data untuk mengambil keuntungan pribadi atau bisnis dari proses pengadaan dan distribusi bansos. Lebih jauh lagi mengenai dampak bansos sendiri, meski tujuannya adalah untuk menekan indikator kemiskinan, tetapi faktanya tidak sejalan di lapangan. Keberadaan bansos memang sangat bagus untuk meredam masalah mendesak seperti kelaparan mendadak, wabah pandemi, atau ketika terjadi masalah ekonomi global. Begitu dana bansos dicairkan, angka kemiskinan bisa sedikit menurun dan ini artinya menyelamatkan hari orang miskin. Namun, bansos gagal mengatasi masalah permanen. Alih-alih menjadi obat yang menyembuhkan penyakit bernama kemiskinan, bansos seolah menjadi vitamin buat rakyat. Meskipun uang bansos terus ditambah, tetapi angka kemiskinan berdasarkan data BPS masih sering naik turun, bahkan tidak selalu membaik secara permanen. Penjelasannya mudah, ini karena bansos hanyalah bantuan konsumsi, memberi ruang atau sembako untuk makan sehari-hari. Tetapi bantuan ini jelas tidak menghilangkan akar masalah kemiskinan, atau sering disebut-sebut sebagai masalah struktural. Kita semua pasti paham bahwa akar masalah ekonomi di negara ini adalah orang miskin sulit mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang memadai, serta pekerjaan yang layak dan stabil. Namun pemerintah masih gagal menyediakan hal-hal mendasar tersebut. Alih-alih mengatasinya, mereka memberikan bansos sebagai tambalan masalah, bukan memperbaiki masalah yang ada. Bansos dengan anggarannya yang luar biasa besar sebenarnya telah menciptakan rantai pekerjaan dan keuntungan baru yang melibatkan aktor-aktor non-pemerintah, seperti perusahaan logistik untuk pengiriman barang, vendor pengadaan yang menyediakan paket bansos, dan biro konsultan untuk perencanaan maupun evaluasi. Mereka itulah yang bertugas sebagai penghubung di lapangan untuk memastikan bansos sampai ke penerima. Sekilas hal ini tampak normal, tetapi justru tersembunyi masalah besar, terlebih karena ada motif politik di dalamnya. Setiap tahapan dalam proses penyaluran bansos memiliki potensi kebocoran alias korupsi. Misalnya, dalam proses lelang kontrak, korupsi bisa saja terjadi dalam penentuan pemenang kontrak pengadaan dengan cara markup harga atau penunjukan langsung vendor tertentu yang sudah disepakati sebelum lelang dimulai. Dari sini korupsi itu bisa menjalar ke bagian-bagian lain, mulai dari gudang hingga distribusi ke desa-desa dengan menyelewengkan barang, seperti paket bansos yang dikurangi volumenya atau malah dijual kembali. Korupsi juga bisa terjadi meski bansos itu berbentuk transfer tunai dari perbankan. Biasanya, oknum-oknum bekerja dengan memanipulasi data penerima atau melakukan pemotongan dana di tingkat lokal. Karena dana bansos ini berskala triliunan dan mengalir secara berulang alias rutin, akhirnya motif dan peluang korupsi menjadi sangat tinggi. Praktik korupsi ini dianggap nyaris melekat dalam ekosistem tersebut. Oleh karena itu, analisis anggaran bansos sudah semestinya bukan hanya persoalan angka-angka di APBN lagi, melainkan pemetaan kekuatan politik dan ekonomi untuk mengetahui siapa yang memperoleh kontrak, siapa yang mengontrol data penerima, serta kapan dan di mana distribusi bansos ini mulai digunakan untuk mendapatkan keuntungan politik atau elektoral. Bansos memang lahir dari ide dan tujuan mulia. Program ini dibuat untuk menyelamatkan warga yang paling rentan agar tidak terperosok lebih dalam ke jurang kemiskinan. Namun di banyak tempat niat baik itu malah pelan-pelan berubah jadi kebiasaan, bahkan ketergantungan. Praktik dan data yang ada sudah menunjukkan bahwa bantuan yang berulang dan tidak membuat masyarakat berdaya justru memang berubah menjadi kebiasaan kolektif yang sulit dihentikan. Pada level makro, meskipun persentase kemiskinan dari data BPS turun tipis pada bulan Maret 2024 menjadi 9,03%, tetapi penurunan itu tidak selalu menjadi bentuk perubahan struktural yang permanen. Program bansos yang ada seringkali hanya meredam gejolak sesaat tanpa membuka jalan keluar dari kemiskinan. Beberapa program bansos seperti program Keluarga Harapan atau PKH, BPNT, dan BLT memang dirancang
dirancang sebagai program bersyarat atau darurat. PKH misalnya, sejak awal dimaksudkan untuk melindungi keluarga rentan sambil mendorong investasi manusia seperti pendidikan dan kesehatan. Namun dari hasil evaluasi dan studi lapangan menunjukkan bahwa tidak semua penerima PKH ini bergulir keluar dari daftar meski kemampuan ekonomi mereka meningkat. Mereka menjadi tergantung pada bantuan jangka panjang. Kajian global yang dirilis oleh World Bank menyimpulkan bahwa bantuan tunai saja seperti PKH tidak cukup. Agar penerima bansos benar-benar bisa mandiri, diperlukan paket pemberdayaan yang sistematis untuk penerima, seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan kerja atau usaha, serta akses yang mudah ke kredit dan pasar. Karena meskipun PKH memang berhasil mendorong perilaku sehat dan memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi karena tidak dilengkapi dengan paket dukungan ekonomi yang kuat, program ini seringkali gagal membuat penerimanya menjadi mandiri dan justru menciptakan ketergantungan jangka panjang pada bantuan dari negara. Masalah teknis pada data juga membuat program bansos akhirnya menjadi tidak akurat dan semakin memperkuat ketergantungan. Data penerima yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS bermasalah karena dianggap sebagai foto statis atau tidak berubah, padahal kondisi ekonomi rumah tangga bersifat dinamis alias selalu berubah. Anggapan tersebutlah yang kemudian menyebabkan dua jenis kesalahan utama, yakni inclusion error dan exclusion error. Dalam inclusion error atau salah masuk, masalahnya adalah orang yang sudah tidak layak menerima karena kondisi ekonominya membaik atau naik kelas administratif masih tercantum dalam daftar penerima. Mereka inilah yang biasanya menjadi kecanduan bansos dan mempertahankan status penerimanya. Sementara untuk kasus exclusion error alias sudah lewat, masalahnya terletak pada data yang melewatkan orang-orang yang berhak mendapatkan bansos. Seperti misalnya keluarga yang baru jatuh miskin dan berhak menerima bantuan, justru malah terlewat atau terlambat mendapatkan akses. Proses untuk memperbaiki masalah atau memperbarui data tersebut juga cukup sulit karena sangat bergantung pada administrasi lokal di tingkat desa atau kelurahan yang tentu saja memiliki kerentanan yang tinggi. Proses verifikasi di lapangan sering dilakukan secara manual, lambat dan rentan terhadap kesalahan manusia sehingga data sulit bergerak paralel dengan perubahan ekonomi di masyarakat. Selain itu, administrasi di tingkat lokal ini juga sangat rentan terhadap gangguan politik setempat. Data penerima dapat dimanipulasi untuk keuntungan politik, seperti misalnya memasukkan pendukung politik atau kerabat dari aparatur setempat. Jadi meskipun DTKS itu memang diciptakan sebagai alat teknis yang adil supaya mereka yang berhak dapat menerima bantuan, tetapi karena data yang lambat diperbarui dan mudah dimanipulasi di tingkat lokal, membuat bantuan sering salah sasaran. Akibatnya, orang yang seharusnya tidak lagi mendapatkan bansos tetap menerimanya, sementara orang miskin baru harus menunggu lama untuk mendapatkan akses. Masalah itu pada puncaknya hanya akan memperpanjang ketergantungan masyarakat dengan bantuan dari negara. Dari sisi perilaku, bansos yang rutin dan bahkan berlebihan sebenarnya dapat menciptakan welfare trap atau jebakan kesejahteraan. Teori welfare trap ini merujuk pada suatu kondisi di mana bantuan pemerintah justru mengurangi semangat orang untuk bekerja keras dan keluar dari kemiskinan, sehingga mereka terjebak dalam ketergantungan. Bansos rutin mengubah perilaku penerima melalui dua cara utama, yakni mengubah ekspektasi konsumsi dan mengurangi insentif produktif. Dalam konteks mengubah ekspektasi konsumsi, perlu diperhatikan bahwa sebenarnya bantuan tunai rutin yang diberikan itu bisa membuat standar hidup dan pengeluaran rumah tangga ikut naik, sehingga masyarakat yang menerimanya jadi terbiasa dengan tingkat konsumsi yang ditopang oleh bantuan. Dari situ, bansos kemudian membuat masyarakat mengurangi insentif produktif mereka secara sadar. Alasannya karena jika seseorang bekerja keras dan pendapatannya naik sedikit, mereka akan berisiko kehilangan seluruh bantuan. Bagi kebanyakan orang, risiko bekerja lebih besar daripada manfaatnya. Akhirnya banyak yang memilih untuk menjaga penghasilannya tetap rendah agar tidak dikeluarkan dari daftar penerima bansos, dan mereka juga tidak mau mengambil risiko produktif seperti memulai usaha kecil. Fenomena ini diperkuat oleh banyak laporan di tingkat lokal, seperti contohnya yang dibahas oleh Roy Carton Sembiring dalam jurnalnya. Ia menjelaskan bahwa warga yang kondisi ekonominya sudah membaik justru cemas jika nama mereka dikeluarkan dari daftar karena mereka merasa lebih aman dengan kepastian bantuan daripada pendapatan yang tidak pasti dari pekerjaan atau usaha baru. Ketergantungan itu pun semakin kuat karena di luar program bansos, kesempatan kerja formal dan akses pembiayaan modal usaha sangat terbatas. Jadi bantuan rutin menjadi pilihan yang paling aman dan nyata. Masalah tersebut masih diperburuk dengan adanya rumah tangga bukan miskin yang berhasil masuk ke dalam daftar penerima bansos. Kehadiran mereka ini yang memperkuat gangguan terhadap bansos karena membuat penerima yang sudah mampu pun jadi enggan melepaskan bansos. Dengan begitu, sama artinya mereka juga menciptakan ketidakadilan karena mengambil hak warga miskin yang sebenarnya lebih berhak. Ironisnya, ketergantungan ini ternyata memiliki akar yang kuat dalam keputusan kebijakan. Awalnya, program bansos seperti PKH memiliki desain yang mencantumkan durasi kepesertaan untuk mendorong penerima mandiri atau lulus dari program. Namun kebijakan mengenai aturan durasi ini dalam praktiknya justru sering diperpanjang atau dilonggarkan demi alasan sosial politik.
Pelonggaran aturan ini yang membuat bansos tidak lagi menjadi jembatan sementara seperti yang seharusnya, melainkan menjadi bagian rutin kehidupan yang diandalkan terus-menerus. Lembaga perencana seperti TNP2K dan Bappenas menyadari bahwa kunci untuk mengakhiri ketergantungan adalah melalui strategi keluar yang dirancang secara menyeluruh. Program bansos tidak hanya boleh berupa transfer konsumsi saja, seperti memberi uang atau sembako. Bantuan ini harus digabungkan dengan intervensi produktif, yakni dukungan untuk membuat penerima mampu menghasilkan uang sendiri, seperti memberikan modal usaha, memberikan pelatihan keterampilan, dan memastikan akses pasar tersedia untuk produk mereka. Bansos ketika berdiri sendiri sebagai aliran konsumsi rutin tanpa ruang pemberdayaan yang konsisten akan berpotensi membentuk ketergantungan. Itu bukan semata kecacatan moral individu penerimanya, melainkan kelemahan desain kebijakan yang gagal menggabungkan proteksi jangka pendek dengan strategi transisi jangka panjang. Lalu tugas pembuat kebijakan adalah merancang ulang rantai intervensi ini agar bantuan tidak lagi menjadi tujuan akhir, melainkan batu loncatan menuju kemandirian ekonomi. Pemerintah harus memastikan pemberian bansos itu benar-benar membawa penerimanya keluar dari jerat kemiskinan, bukan menjebak mereka di dalamnya. Di balik rutinitas pembagian sembako dan transfer bank, aliran dana bansos itu telah melewati proses yang panjang, proses yang juga menjadi tempat di mana kebocoran paling tajam terjadi. Investigasi BPK, penyidikan KPK, dan vonis pengadilan dari kasus-kasus korupsi bansos telah memberi peta besar dari modus kebocoran dana ini. Kejahatan ini tidak dijalankan hanya oleh satu oknum atau satu titik, melainkan sudah menjadi satu ekosistem korupsi yang merentang lebar dari perencanaan anggaran sampai ke tangan penerima. Polanya berulang, dimulai dari markup anggaran pengadaan paket sembako. Pada pola pertama ini, kita bisa mengambil satu contoh kasus nyata yang sangat terkenal, yakni pengadaan paket sembako Kemensos pada tahun 2020 yang menyeret mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara. Penyelidikan menemukan praktek pemilihan vendor yang terpecah-pecah menjadi ratusan kontrak kecil dan permintaan fee hingga Rp10.000 per paket yang kemudian mengalir ke pihak-pihak terkait. Juliari terbukti menerima aliran uang puluhan miliar dan divonis atas tindak pidana korupsi terkait pengadaan bansos tersebut. Kasus ini bisa menjadi gambaran nyata bagaimana mekanisme pengadaan barang, terutama ketika dilakukan dengan cepat dan terpecah-pecah, justru menciptakan peluang untuk markup anggaran besar-besaran. Lebih lanjut lagi, audit BPK dan temuan pemeriksaan daerah juga menunjukkan pola klaim biaya distribusi dan penyimpanan yang tidak wajar, seperti tagihan gudang yang tidak berfungsi penuh, rute distribusi yang melampaui kebutuhan, atau barang yang dalam catatan sudah terdistribusi, tapi faktanya tidak sampai ke penerima. Di beberapa laporan daerah ditemukan, nilai bantuan yang tidak tersalurkan itu mencapai ratusan miliar, bahkan triliunan, yang menjadi indikator bahwa bukti serah terima administrasi tidak selalu mencerminkan realitas lapangan. Ketergantungan pemerintah pada data di DTKS yang tidak selalu diperbarui juga membuka celah masuknya nama-nama yang sebenarnya tidak berhak. Di tingkat lokal, verifikasi sering bergantung pada daftar yang diajukan aparat desa atau kecamatan. Ketika kontrol lemah di tingkat ini, maka nama-nama fiktif, ganda, atau manipulatif akhirnya muncul sebagai penerima, menjadi wadah bagi mereka yang ingin mengalihkan atau mengambil aliran bantuan. Selain itu, bansos yang mudah dijalankan kembali saat momentum politik sebenarnya membuat program ini rentan dipolitisasi. Contohnya seperti pembagian bansos menjelang pemilu, foto bersama pejabat ketika paket turun, atau penunjukan penyalur dekat partai atau aktor lokal. Praktek ini memodulasi distribusi sehingga bantuan tidak selalu berdasarkan kebutuhan rakyat, melainkan karena ada kepentingan politik yang bisa mendorong patronize dan menghilangkan transparansi. Contoh kasusnya bisa dilihat dari bansos presiden pada tahun 2020, di mana laporan media dan temuan aparat penegak hukum selama beberapa penyelidikan telah menegaskan pola ini. Kasus-kasus korupsi bansos yang sudah diproses pengadilan sesungguhnya memperlihatkan rantai yang jelas mengenai keterlibatan pejabat pembuat kebijakan, penentu rencana, perusahaan penyedia barang yang ditunjuk, dan agen distribusi di lapangan. Setiap mata rantai itu berpotensi mengambil bagian untuk mengambil kesempatan dan mencuri aliran dana yang tidak transparan. Mengapa celah seperti ini bisa ada? Salah satunya adalah karena terpecahnya pengelolaan anggaran. Belanja perlindungan sosial saja hingga saat ini terus tersebar di banyak kementerian dan program, tidak hanya di Kemensos, sehingga pengawasan dan pertanggungjawaban pun akhirnya melemah. Ketika dana berserakan pada banyak akun dan otoritas, koordinasi audit dan penelusuran dana pun menjadi semakin sulit. Ketika terjadi guncangan seperti pandemi, itu akan memaksa pemerintah melakukan pembelanjaan cepat,
Masalahnya, setiap kali ada pembelanjaan cepat untuk kondisi darurat semacam ini, aturan pengadaan dan mekanisme pengendalian diabaikan. Ketika aturan ketat diabaikan demi kecepatan, hal ini secara langsung memberi ruang lebar bagi terjadinya penyimpangan alias korupsi. BPK pun sudah memperingatkan itu ketika mereka mengaudit penanganan bansos COVID-19. Praktik korupsi bansos pun sebenarnya bisa ada karena pengawasan publik sangat lemah. Ini bukan karena masyarakat tidak peduli, tapi karena masyarakat seringkali tidak punya akses data distribusi yang rinci. Bahkan mekanisme pengaduan belum selalu efektif melindungi saksi, whistleblower, atau menindaklanjuti laporan di desa maupun kecamatan. Di negara dengan agenda politik yang nyaris tidak pernah berhenti, bantuan sosial menjadi barang dagangan pemerintah yang paling murah dan paling efektif. Tidak seperti proyek infrastruktur atau reformasi struktural yang hasilnya baru terasa bertahun-tahun kemudian. Bansos bekerja cepat dan kasat mata. Lihat saja karung beras berlogo kementerian, paket sembako bertuliskan bantuan presiden, atau transfer tunai menjelang hari pemungutan suara. Semuanya adalah bahasa simbolik yang jauh lebih kuat daripada pidato di televisi. Fenomena ini bukan tuduhan kosong. Kementerian Sosial dan Bawaslu pun sudah berulang kali mengingatkan soal potensi penyalahgunaan bansos menjelang pemilu. Menjelang pemilu 2020, Bawaslu menemukan setidaknya 200 lebih laporan dugaan politisasi bansos di berbagai daerah, mulai dari perubahan data penerima di tingkat desa hingga pembagian paket bantuan bersampul wajah calon legislatif atau kepala daerah. Beberapa kepala daerah juga diduga memanfaatkan program bantuan daerah untuk memperkuat pengaruh politiknya dengan menyalurkan bantuan lewat jaringan relawan atau simpatisan. Dalam sistem politik yang sangat terpusat, bansos menjadi mata uang dukungan dan strategi politik. Pejabat lokal bisa memanfaatkan daftar penerima sebagai alat kontrol sosial. Bansos menjelma simbol loyalitas di mana warga belajar bahwa dukungan politik dapat diterjemahkan menjadi bantuan material. Disinilah paradoks itu muncul. Kebijakan yang seharusnya memutus ketimpangan malah mengabadikan hubungan hierarkis antara pemberi dan penerima. Dari sisi citra nasional, pemerintah pusat pun tak lepas dari kalkulasi yang sama. Pada masa pandemi, citra negara hadir melalui bantuan sosial menjadi narasi utama. Kampanye komunikasi publik dikerahkan untuk menonjolkan figur presiden dan kementerian teknis, lengkap dengan dokumentasi penyerahan bantuan di layar televisi nasional. Kritik datang dari kalangan akademisi dan lembaga pengawasan kebijakan yang menilai pendekatan ini cenderung menampilkan personal branding pejabat, bukan sistem bantuan yang transparan. Laporan Transparansi Internasional Indonesia yang membahas risiko korupsi pada pembangunan infrastruktur di tahun 2023 pun mencatat persepsi publik terhadap bansos sebagai salah satu area paling rentan terhadap konflik kepentingan politik, terutama saat tahun politik. Dinamika ini memperlihatkan wajah ganda demokrasi Indonesia, yang satu sisi berbicara tentang keadilan sosial, tapi di sisi lain menunjukkan bagaimana keadilan itu dikapitalisasi. Politisasi bantuan sosial menciptakan ketergantungan politik yang lebih dalam daripada ketergantungan ekonomi. Ketika warga merasa kesejahteraan mereka bergantung pada kemurahan hati penguasa, garis antara hak dan belas kasihan menjadi kabur. Bansos dalam konteks ini bukan lagi wujud solidaritas negara terhadap rakyatnya, melainkan strategi bertahan hidup bagi kekuasaan. Setelah 2 dekade mengalirkan triliunan rupiah lewat berbagai skema bantuan sosial, mulai dari Raskin, BLT, PKH, hingga bansos pangan, Indonesia kini dihadapkan pada pertanyaan besar mengenai bagaimana membuat rakyat tidak selamanya bergantung pada bantuan negara. Para ahli kebijakan sosial menilai bahwa bantuan tunai memang efektif menahan laju kemiskinan ekstrim dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, efeknya cenderung stagnan bila tidak disertai pemberdayaan. OECD Development pada tahun 2019 pernah mengeluarkan laporan berjudul Social Protection System Review of Indonesia yang mencatat bahwa sekitar 60% penerima bantuan sosial tetap berada di kategori pendapatan terbawah selama lebih dari 5 tahun berturut-turut. Ini menandakan bahwa sistem saat ini lebih bersifat charity based atau bersifat amal ketimbang empowerment based alias bersifat pemberdayaan. Kebijakan bansos ini harus segera direformasi dengan beralih dari model charity based menjadi alat untuk pemberdayaan, sebab pola bantuan terus-menerus terbukti menciptakan ketergantungan. Model graduation approach adalah strategi paling teruji secara global untuk memutus ketergantungan pada bantuan sosial dengan cara membuat penerimanya mandiri. Pendekatan ini tidak sekadar menghentikan bantuan, melainkan merancang jalur keluar terukur bagi setiap keluarga. Intinya adalah metode tersebut memberikan paket lengkap yang menggabungkan bantuan konsumsi seperti PKH, usaha,
pelatihan keterampilan, dan pendampingan bisnis yang intensif dan berkelanjutan mungkin bisa berlangsung selama 6 hingga 24 bulan. Untuk konteks Indonesia, fokusnya adalah mengadaptasi program seperti PKH dengan menambahkan paket pemberdayaan, akses ke pembiayaan mikro, dan literasi keuangan. Model graduation itu bukan sekadar menghentikan bantuan saja, tapi juga harus merancang jalan keluar bagi setiap penerima dengan indikator keberhasilan yang jelas seperti peningkatan pendapatan non-transfer, tabungan, dan usaha yang berjalan stabil. Syarat utama keberhasilan model ini dimulai dengan data terpadu kesejahteraan sosial yang hidup, alias diperbarui secara berkala dan saling terhubung untuk mendukung mekanisme graduasi yang terukur. Jika data sudah diperbaiki, maka bantuan produktif yang diberikan harus disertai pelatihan literasi keuangan dan dorongan menabung agar modal kecil dapat dikelola dengan baik. Pemerintah dapat memulai dengan pilot graduation, terhubung di tingkat daerah, mengukur hasilnya secara independen, dan menjadikan DTKS sebagai basis data real time. Keberhasilan program bantuan kemudian harus diukur dari berapa banyak keluarga yang berhasil mandiri dalam 5 tahun, bukan hanya kecepatan penyaluran bantuan. Bansos mungkin awalnya lahir dari niat dan tujuan yang mulia, tapi niat yang dibangun tanpa arah lebih mudah berubah menjadi alat kontrol. 2 dekade penyaluran bantuan justru telah menunjukkan satu hal sejauh ini, bahwa kemiskinan bisa dikelola, tetapi tidak selalu berniat dihapuskan, terutama jika kemiskinan itu berguna secara politik. Ketika angka kemiskinan disebut-sebut menurun oleh pemerintah dalam statistik-statistik ciptaan mereka, tetapi ketimpangan masih saja sangat lebar. Masyarakat harusnya mulai bertanya apakah negara benar-benar sudah punya jalan untuk menyejahterakan rakyatnya, atau hanya menjaga rakyat supaya tetap cukup miskin sehingga bisa lebih mudah dikendalikan kekuasaan. Masa depan bansos seharusnya bukan tentang seberapa banyak dana yang dibagikan, melainkan tentang berapa banyak orang yang tidak lagi membutuhkan bantuan karena hidup mereka sudah membaik.